Maarten Paes dipastikan akan segera menjalani tes medis untuk merampungkan kepindahannya ke klub raksasa Liga Belanda Ajax Amsterdam. Pakar transfer terkemuka Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa kesepakatan permanen antara Ajax Amsterdam dan FC Dallas untuk transfer Maarten Paes sudah tercapai secara resmi. Langkah berani Ajax Amsterdam memboyong kiper timnas Indonesia tersebut membuka peluang bagi talenta skuad Garuda lainnya untuk menyusul ke Johan Cruyff Arena. Dian James menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang dianggap memiliki kualitas dan kapasitas untuk menyusul Paes ke Ajax. Dian James saat ini berstatus sebagai pemain andalan Go Ahead Eagles dan telah mencatatkan performa impresif sepanjang kompetisi Eredivisie musim ini berlangsung. Pemain yang menempati posisi bek sayap kiri tersebut tercatat telah membukukan 1 gol dan 4 assist dari total 26 pertandingan yang dilakoninya di Liga Belanda. Nilai pasar Dian James yang berada di angka 1,5 juta euro dinilai masih sangat terjangkau bagi anggaran belanja pemain yang dimiliki oleh pihak Ajax Amsterdam. Dalam skema permainan timnas Indonesia asuhan pelatih Patrick Kluivert, Dian James merupakan pilihan utama untuk mengisi posisi kiri pertahanan skuad Garuda. Upaya penguatan skuad timnas Indonesia terus dilakukan secara terstruktur. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, dilaporkan segera bertolak ke Eropa guna memantau langsung talenta pemain keturunan baru. Langkah strategis ini dilakukan berdasarkan data riset mendalam yang disiapkan oleh Direktur Teknik PSSI Alexander Zweyers. Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa kolaborasi antara Hartman dan Zweyers merupakan warna baru dalam sistem kepengurusan sepak bola tanah air. Saat ini, proses pencarian pemain naturalisasi tidak lagi dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui kurasi ketat dan rekomendasi teknis dari Direktur Teknik. Menurut Arya, hadirnya sistem yang lebih terorganisir ini memastikan tim pelatih mendapatkan daftar pemain potensial yang memiliki kualitas tinggi untuk bersaing di level internasional. Meski daftar nama pemain incaran tersebut sudah berada di tangan tim pelatih dan Dirtek, pihak PSSI masih merahasiakan identitas mereka ke publik. Fokus utama saat ini adalah memberikan ruang bagi John Hartman untuk melakukan pemantauan langsung secara objektif di lapangan. Rencana keberangkatan ke benua biru ini dijadwalkan berlangsung pada akhir Januari hingga awal Februari 2026. Selain mencari wajah-wajah baru, misi Hartman di Eropa juga mencakup kunjungan kepada para pemain pilar timnas Indonesia yang sudah lebih dulu berkarier di sana. Pelatih asal Inggris tersebut ingin melihat langsung lingkungan latihan para pemainnya, menjalin komunikasi personal, serta memahami perspektif mereka demi membangun kesolidan tim. Pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman, mulai menunjukkan langkah konkret dalam menyusun komposisi skuad Garuda ke depan. Salah satu agenda utama yang disiapkan pelatih asal Inggris tersebut adalah menjejaki peluang merekrut pemain keturunan yang dinilai memiliki kualitas dan pengalaman bermain di level Eropa. Jayden Oosterwolde sempat mencuat sebagai salah satu pemain keturunan Indonesia yang masuk radar Hartman. Bek kiri 24 tahun itu disebut-sebut menjadi bagian dari daftar pemain yang ingin didekati langsung oleh Hartman dalam agenda kunjungannya ke Eropa dalam waktu dekat. Hartman secara terbuka memang menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan para pemain keturunan guna menilai kesiapan, komitmen, serta kualitas mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam konteks teknis, Jayden Oosterwolde dinilai memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan tim nasional. Pemain yang kini memperkuat Fenerbahce tersebut dikenal sebagai bek dengan kemampuan bertahan kuat, agresif dalam duel, serta memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Jayden sebelumnya sempat memperkuat Parma di Italia dan FC Twente di Belanda, dua klub yang dikenal memiliki tradisi kuat dalam pengembangan pemain muda. Di Fenerbahce, Jayden dikenal sebagai pemain dengan karakter keras, agresif, dan tidak ragu melakukan duel fisik. Selain bertahan, ia juga memiliki kemampuan membantu serangan melalui overlap dari sisi kiri lapangan. Dengan usia yang masih relatif muda dan pengalaman bermain di berbagai liga Eropa, Jayden Oosterwolde dinilai memiliki potensi besar. Jika situasi non-teknis dapat diselesaikan, ia berpeluang menjadi aset penting bagi tim. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia mulai menarik perhatian negara lain. China menjadi salah satu pihak yang disebut mengajukan laga uji coba untuk menguji kesiapan skuad timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih asal Inggris tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan undangan itu datang langsung dari Federasi Sepak Bola China. China mengajak timnas Indonesia untuk pertandingan uji coba, kata Erick Thohir. Meski demikian, Erick belum memberikan kepastian soal penerimaan undangan tersebut.
Erick Thohir menyebut masih ada sejumlah hal yang perlu dikaji sebelum mengambil keputusan, terutama terkait program Timnas Indonesia bersama John Hartman. Pelatih tersebut resmi menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun pada Desember 2025 dan diperkenalkan ke publik pada 3 Januari 2026. John Hartman tidak hanya menangani Timnas Senior, tetapi juga Timnas U23 Indonesia. Agenda terdekat Hartman bersama Timnas Indonesia adalah FIFA Series 2026 pada 23 hingga 31 Maret. Indonesia menjadi satu dari 8 tuan rumah dan akan menjamu Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon. John Hartman juga akan menjalani kalender internasional FIFA pada Juni, September hingga Oktober, serta November sebelum menghadapi Piala Asia 2027 di Arab Saudi awal tahun depan. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman akan bertolak ke Eropa untuk memantau pemain naturalisasi tambahan untuk skuad Garuda. John Hartman disebut-sebut telah mengantongi nama-nama pemain yang akan dipantau selama di benua biru. Hal itu diungkapkan langsung anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menjelaskan, John Hartman pergi ke Eropa bermodalkan data dari Direktur Teknik PSSI Alexander Sviers. Arya Sinulinga mengungkapkan kehadiran Alexander Sviers sebagai Dirtek memiliki pengaruh besar, berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dengan terisinya posisi Dirtek, John Hartman pun memiliki data-data pemain keturunan Indonesia yang perlu dipantau. Kendati demikian, Arya Sinulinga tidak mengungkap secara detail nama pemain yang bakal dipantau John Hartman. Tapi dia memastikan daftar nama tersebut sudah ada. Saat ini ada beberapa pemain keturunan yang berkarir di Eropa dan dapat didekati untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Beberapa di antaranya Pascal Struijk yang bermain untuk Leeds United, Jayden Oosterwolde, Tristan Guyer, Dean Zannenbergen, dan banyak lagi. Bintang muda VfB Stuttgart, Laurin Ulrich yang kini dipinjamkan ke FC Magdeburg di Liga 2 Jerman, menunjukkan sinyal positif untuk bergabung dengan Timnas Indonesia yang dilatih John Hartman. Pemain berusia 20 tahun ini mengakui tak menutup pintu peluang membela Garuda di masa depan, menambah harapan bagi penggemar sepak bola tanah air yang haus akan talenta anyar. Kabar ini menjadi sorotan sejak Maret 2025 ketika PSSI mulai mendekati Ulrich melalui perwakilan keluarganya. Ex-pemain Indonesia yang pernah merumput di Belanda, Yusa Nugraha, mengungkapkan proses pendekatan tersebut. Ulrich yang memiliki darah campuran yang memungkinkan ia memenuhi syarat FIFA untuk membela Indonesia, dianggap sebagai aset potensial untuk memperkuat lini serang Timnas Hartman yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk membawa Indonesia ke level Asia yang lebih kompetitif. Pendekatan PSSI ini sejalan dengan program naturalisasi yang sukses sebelumnya, seperti kasus Justin Hubner atau Ole Romani. Pengamat sepak bola menilai, kehadiran Ulrich bisa jadi katalisator untuk target ambisius Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2000. Pemain Timnas Indonesia, Shane Patinama, mengaku kecewa tak bisa ikut memperkuat skuad Garuda dalam ajang FIFA Series 2026. Sebagaimana diketahui, ajang berskala internasional yang diikuti oleh 48 tim anggota asosiasi FIFA itu diagendakan bergulir pada Maret mendatang. Turnamen tersebut bakal menjadi salah satu tugas pertama John Hartman di skuad Garuda. Dia baru ditunjuk sebagai pengganti Patrick Kluivert yang cabut selepas kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober silam. Sayangnya, Patinama tak bisa ikut mendampingi debut Hartman dengan Timnas Indonesia di FIFA Series. Pemain 27 tahun terkena skorsing saat kualifikasi Piala Dunia di Arab Saudi. Terkait itu, Patinama pun terang-terangan mengaku kecewa. Saya terkena hukuman 4 pertandingan karena melawan wasit saat di Arab Saudi. Jadi saya sedikit kecewa karena tidak bisa main, ujarnya. Shane juga tak menampik bahwa dia menyesali sikapnya ketika itu. Dia merasa tidak seharusnya melawan wasit agar tetap bisa memperkuat Timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Shane Patinama berjanji bakal menonton pertandingan Timnas Indonesia. Kebetulan dia saat ini menetap tanah air karena bergabung dengan klub BRI Super League Persija Jakarta.